Bismillah, Assalamualaikum teman-temanku. Kali ini saya akan membuat sabun cair yang berbahan 100% olive oil yang kita sebut sebagai Castile soap. Ya, di sini kita menggunakan metode dua lay, yaitu menggunakan dua jenis alkali, yaitu KOH dan NaOH dengan metode cold process. Jadi kita tidak ada menambahkan panas dari luar ya. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah olive oil. Itu ya, saya pakai olive oil seperti ini ya, olive oil pomace. Kemudian kita butuh alkali yaitu NaOH ya, NaOH dan KOH. Kemudian kita butuh pelarut. Pelarutnya di sini saya pakai 3, yaitu air destilasi. Ya, nanti yang saya gunakan untuk melarutkan alkali. Kemudian ada ekoenzim ya, ini yang sudah saya infus dengan bunga kenanga ya, petik di halaman. Kemudian pelarut yang ketiga adalah vegetable glycerin. Ya, jadi di sini kita butuh vegetable glycerin untuk menambah kelembapan dari sabun kita ini. Nah, itu bahan-bahannya. Kemudian alat yang kita butuhkan yaitu yang sederhana saja ya teman-teman. Jadi kita butuh, nah yang utama itu adalah timbangan. Kita harus menimbang dengan benar semuanya dalam berat ya, bukan volume. Kemudian hand blender. Hand blender ya. Lalu kemudian kita butuh wadah-wadah ya untuk menempatkan bahan-bahan yang akan kita timbang. Nah, ini sebagai tempat untuk melakukan proses saponifikasi ya, sebagai reaktor lah ya, tempat terjadi reaksi saponifikasi. Kemudian ini ada tutupnya nanti ya, tutup. Kemudian wadah-wadah, semua wadah-wadah ini. Nah, lalu kemudian ini ada spatula ya untuk mengaduk. Kemudian ada saringan ya untuk menyaring larutan alkalinya nanti supaya tidak ada alkali padatan yang masih terikut. Nah, kemudian kita butuh termometer. Jadi sebenarnya tidak wajib ya termometer ini teman-teman. Nah, kemudian karena kita akan berhubungan dengan bahan kimia yang sangat korosif yaitu NaOH dan KOH yang merupakan basa kuat, ya, ini sangat berbahaya ya kalau bersentuhan dengan kulit kita, dan juga kalau jangan sampai terhirup uapnya karena dapat menyebabkan iritasi di saluran pernapasan kita. Nah, kemudian untuk itu ya kita butuh alat pelindung diri, masker supaya melindungi dari uap alkalinya, dari uap alkali. Kemudian kita butuh sarung tangan agar tangan kita tidak bersentuhan dengan alkalinya yang sangat korosif. Nah, itu ya teman-teman. Nah, dan kalau bisa pakai baju tangan panjang seperti ini. Ya, itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan sabun cair Castile ini. Selanjutnya, saya akan menimbang semua bahan-bahan yang dibutuhkan pada pembuatan sabun cair Castile ini. Teman-teman, saya sudah selesai menimbang ya bahan-bahannya untuk pembuatan sabun cair ini. Nah, ini sudah saya timbang ya. Untuk olive oil pomace-nya itu 500 gram ya. Ini kemudian untuk alkalinya, ini yang kita gunakan 2 lay, jadi ada 2 yang kita gunakan di sini, ada KOH dan NaOH, yaitu KOH-nya 94 gram dan NaOH-nya adalah 7 gram. Kemudian untuk pelarutnya kita tadi ada 3, yaitu air destilasi ya yang akan kita gunakan untuk melarutkan alkali sebanyak 103 gram. Kita pakai untuk melarutkan alkali. Kemudian ada ekoenzim ya, pelarut yang kedua adalah ekoenzim. Kita pakai sebanyak 125 gram, nanti akan kita mix ke dalam adonan sabun yang sudah light rest. Kemudian pelarut yang ketiga yaitu vegetable glycerin sebanyak 75 gram ya. Ini kita butuhkan untuk menambah kelembapan pada sabun cair kita, karena kita pada pembuatan sabun cair ini menggunakan super fat-nya yaitu 0%. Nah, kemudian bahan yang berikutnya adalah kita gunakan aditif ya. Aditif di sini saya menggunakan gula pasir ya, sebanyak 25 gram. Jadi untuk aditif ini, gula pasir ini bisa kita ganti dengan madu. Tapi saya lebih suka menggunakan gula pasir supaya nanti sabun cairnya didapatkan warnanya itu kekuningan ya. Kalau pakai madu kadang-kadang suka karamelisasi ya, jadi warnanya kadang-kadang kecoklatan. Nah, tapi memang kalau dari sisi harumnya ya lebih harum pakai madu dan lebih lembut ya. Jadi silahkan dipilih ya teman-teman. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah selesai saya timbang, dan sekarang saya akan mulai untuk membuat sabun cairnya ya. Jadi di sini saya pertama akan melakukan, setelah semua bahan selesai ditimbang, maka saya akan membuat dulu larutan alkali ya, itu dengan cara mencampurkan alkali berupa KOH dan NaOH ya, yang sudah dicampur tadi ya, ini sudah dicampur.
ke dalam air destilasi. Nah, jadi tadi ini air destilasinya tadi ya sudah ditimbang sebanyak 103 gram. Ini saya masukkan ke dalam ini. Lalu kemudian kita tambahkan kita tambahkan alkalinya ya, campuran dari KOH 94 gram dan NaOH 7 gram. Kita campurkan, nah kita tambahkan ke dalam air destilasi ini tadi. Karena proses pelarutan alkali ini adalah reaksinya eksoterm, makanya kita tidak boleh menambahkan air ke dalam alkali ini ya, karena nanti dia akan bisa timbul panas yang berlebihan ya, sehingga menyebabkan volcano karena besar ya panas. Baik, sekarang saya akan menambahkan alkali ke dalam air destilasi. Jangan terbaliknya teman-teman, karena reaksinya adalah reaksi eksoterm, artinya ketika peristiwa pelarutan alkali di dalam air ini terjadi, maka sejumlah panas akan dilepaskan, dan besarnya panas yang dilepaskan tersebut itu sebanding dengan banyaknya alkali yang kita larutkan. Jadi untuk itu kita menambahkannya sedikit-sedikit ya teman-teman, dan jangan kebalik, jangan air ditambahkan ke dalam alkali ya, tambahkan sedikit-sedikit ya, kita aduk. Nah, jadi gunakan wadahnya yang tahan panas ya, dan yang tahan terhadap korosif. Ini ya teman-teman, ini panas nih, kalau kita pegang panas ya. Kita ukur ya suhunya ya. Nih, 59 ya teman-teman, ini belum semuanya larut. Nah, nanti kalau semua udah larut, maka naik lagi suhunya. Nah, cirinya kalau semuanya alkalinya udah larut, maka nanti cairannya akan menjadi bening. Ya, kita aduk aja ya, kita aduk supaya membantu proses pelarutan dari alkali ini supaya lebih cepat kalau diaduk. Nah, ini uapnya jangan dihirup ya teman-teman. Ini uapnya ini bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nih, lihat kan sudah mulai bening ya teman-teman. Tapi masih ada nih, belum semuanya larut, makanya masih agak butek ya cairannya. Naik ya teman-teman, suhunya menjadi 77,3 Celcius. Ini kita sisihkan dulu ya sampai nanti semuanya terlarut. Selanjutnya kita ambil olive oil tadi yang 500 gram ya. Nah, ini kita pakai alas ya teman-teman, bawahnya supaya tidak panas. Selanjutnya saya akan mengaduk minyaknya dulu ya teman-teman. Yang olive oil tadi ya, diaduk dulu untuk membantu supaya mempercepat terjadinya reaksi saponifikasi nanti ya. Kita tap-tap dulu. Menggunakan hand blendernya on off aja ya teman-teman. Ini sudah kita bantu warnanya berubah ya, jadi seperti ini, yang tadinya bening jadi butek ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya, kita
kita tambahkan larutan alkali ke dalam oil ini supaya bisa terjadi proses saponifikasi. Kita ukur dulu ya teman-teman, suhunya berapa. Suhunya 29 Celcius ya. Kemudian ini alkalinya sudah bening ya teman-teman. Nah, sudah larut semuanya. Kita lihat suhunya berapa ya. Ukur. Sudah turun menjadi 42 ya teman-teman. Dari tadi 77 turun menjadi 42. Nah, ini ya, langsung saja kita tambahkan ke dalam oil kita ya. Nah, tambahkan pelan-pelan ya teman-teman. Ini di sini saya akan saring ya. Saya akan saring. Ya, disaring untuk memastikan tidak ada partikel yang belum larut yang masuk ke dalam oil ataupun ada pengotornya mungkin ya. Pelan-pelan aja. Pelan. Nah, ini campur ya teman-teman. Nah, kita aduk pelan aja dulu dia ya, biar aduk rata. Nah, lalu kita ukur suhunya ya. Walaupun kita aduk ya, dia belum terjadi reaksi saponifikasi ya, karena kan kita aduknya pelan-pelan, hanya tujuannya mencampur ya. Kita ukur suhunya ya, jadi wajar ya, 4 campuran suhu 44 dengan 29, jadi 34 ya suhu campurannya. Nah, udah seperti ini kita bisa aduk ya. Nah, ini aduk. Nah, begitu diaduk agak cepat ya, dia mulai naik nih suhunya nih, padahal belum pakai hand blender ya aduknya. Dan warnanya juga sudah mulai berubah kan. Ini tandanya sudah mulai terjadi proses saponifikasi. Nih kalau kita lihat ini sudah mulai membentuk emulsi ya teman-teman. Kita ukur suhunya sudah naik ini. Nah, sudah menjadi 41 naik ya suhunya. Nah, ini menandakan proses saponifikasi sudah dimulai. Nah, sekarang kita bantu dengan pengadukan ya, kita bantu dengan energi, kita berikan energi kerja dengan cara kita aduk pakai hand blender supaya campurannya lebih cepat terjadi dan reaksi saponifikasinya lebih cepat terjadi. Kita lihat dari kenaikan suhunya ya teman-teman. Lihat perubahan teksturnya dari encer menjadi lebih kental. Warnanya juga berubah ya. Nah, ini kita aduk dulu kan. Nah, ini dia sudah white rice ini teman-teman. Jadi sebentar aja kita aduk dia sudah white rice ya. Yang penting di awal tadi sudah kita aduk sampai dia bercampur homogen. Ya. Sudah, ini sudah white rice, ini bahkan sudah medium rice ya. Nah, kenapa ya? Karena larutan alkalinya kita berikan konsentrasinya tinggi ya. Tadi kan jumlah alkali dan jumlah airnya itu hampir 1:1 ya. Nah, kita ukur suhunya. Naik ya, 45 ya. Sekarang kita tambahkan dulu aditifnya ya teman-teman. Kita tambahkan aditifnya gula deh nih. Kita tambahkan aditifnya gula. Tambahkan aja. Nah, aduk aja semua. Aduk manual aja ya. Nah, ini kental ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan gliserin. Nanti kalau kita tambah gliserin dia akan encer lagi karena dia larut ya. Jadi gliserin kan tadi sebagai larut ya. Bismillah. Tambahkan nih. Dulu. Ini manual aja aduknya, nggak usah pakai hand blender nih. Udah mulai kelihatan ya dia larut ya teman-teman. Ya, karena dia sebagai solvent. Encer ya. Jadi prosesnya cepat sekali. Aduk aja manual. Sudah. Lalu kita ukur suhunya ya, ini udah naik ini suhunya. Kayak gliserin ini juga dia gula ya, tadi makan gula dia menjadi penyebab naiknya suhu sehingga ya mempercepat proses saponifikasi juga. Ini kan sudah encer lagi ya teman-teman, udah larut. Nah sekarang kita ukur suhunya ini udah naik ini mesti.
Tadi 45 kan. Nah, naik 10 derajat. 53. Nah, itu dia. Jadi aman ya, kita kasih ekoenzim ya, karena suhunya kan 53 ya teman-teman. Nah, kita tambahkan ekoenzim pelan-pelan sambil kita aduk pelan-pelan. Nah, ini makin encer lagi nanti, makin larut lagi dia. Nah, nanti kita akan lihat ya, oilnya akan memisah gitu, terjadi fase pemisahan. Nah, itu adalah tahap akhir dari pembuatan sabun cair. Nah, jadi dengan menggunakan ekoenzim ini sebagai bahan aktifnya, jadi ekoenzim ini selain dia sebagai pelarut, ya, dia juga berfungsi sebagai katalisator. Ya, katalisator itu adalah sebuah zat yang dengan kehadirannya yang sedikit ya itu mampu mempercepat laju reaksi sampai berlipat-lipat kali ya. Jadi kita lihat. Nah, ini kita aduk aja pelan-pelan yang blender sampai nanti kita dapatkan fase memisah. Ya teman-teman, ya, karena udah kita aduk rata, ini bisa kita biarkan saja ya. Dan kita biarkan saja. Nah, ini kita ukur suhunya ya teman-teman, setelah tambahkan ekoenzim dan kita aduk. Nah, kita lihat suhunya 50 ya teman-teman. Turun dong, kan dikasih ekoenzim ya. Enzimnya kan dingin. Nah, suhunya 50. Nah, ini kita biarkan saja sampai nanti ada fase pemisahan ya. Nah, nanti fase pemisahannya kita lihat ya seberapa banyak oil memisah. Jadi cirinya kalau kita amati ya kita bisa melihat setelah terjadi nanti pemisahan ini ada nggak lagi penambahan oil fase memisahnya. Kalau misalnya udah nggak lagi ya berarti udah tidak lagi terjadi fase pemisahan. Baru nanti kita aduk lagi sampai homogen ya, sampai terbentuklah pasta sabun cairnya. Ini saya aduk karena ini masih ada nempel di dindingnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat lagi suhunya ya teman-teman. Berapa suhunya? Ini 49 ya. Nah, kita tutup aja. Untuk kita melihat fase pemisahannya kita biarkan saja dulu ya. Ini sudah 5 menit ya dibiarkan teman-teman. Nah, sekarang saya mau ukur dulu suhunya ya. Apakah masih naik atau sudah turun atau sudah tetap suhunya. Ini ya sudah ada nih oil memisahnya nih. Kelihatan kan? Sudah ada oil yang memisah nih. Bagian atas. Ini udah ada ya. Oil memisah bagian atas. Nah, ukur suhunya ya. 50 ya teman-teman. Nah, tadi 54 ya, udah mulai turun ya. Nanti kita lihat suhunya. Apakah masih turun atau konstan ya. Baru nanti kita hentikan pembiarannya. Teman-teman, ini sudah 10 menit ya. Saya biarkan adonan sabunnya ya. Nah, kita lihat ya. Ini fase memisahnya. Terlihat ya teman-teman. Nih. Nah, ini kan menetes ya minyaknya nih. Nah, kita lihat ya suhunya ya. Apakah dia masih naik ya? Tadi kan 50 ya. Kita lihat suhunya naik atau enggak. Nah, suhunya udah turun ya teman-teman, sudah 48 Celcius. Nah, berarti suhunya sudah turun. Jadi dia udah selesai nih fase pemisahannya. Nah, udah bisa kita aduk ya. Kita aduk dulu, manual aja kita aduk dulu ya teman-teman. Kelihatan ya fase memisahnya nih. Netes. Nah, kita aduk. Tadi kan suhunya 48 ya. Kita aduk manual dulu. Nih, udah berubah ya teksturnya teman-teman. Ambil di dinding-dindingnya nih. Boleh kita aduk aja manual dulu, nggak apa-apa. Biar dia homogen. Ya teman-teman.
Kita ukur ya suhunya untuk melihat proses saponifikasinya berlanjut. Suhunya naik. Nah, dari 48 menjadi 51 ya teman-teman suhunya. Nah, ini berarti ketika kita aduk kita berikan energi ya, energi kerja. Jadi dia punya energi lagi, akan tumbuhkan yang melanjutkan proses saponifikasinya. Nah, sekarang kita bisa aduk dengan hand blender supaya lebih cepat lagi proses saponifikasinya. Saya nggak pakai sarung tangan lagi ya teman-teman, nggak apa-apa, karena sudah biasa. Tapi sebaiknya ya tetap gunakan sarung tangan ya, untuk mencegah agar tidak kena cipratannya ketika kita mengaduk bagian blender. Ya teman-teman. Perhatikan apa yang terjadi nih, sudah mulai ya berubah ya. Nih lihat. Nah, ini memang unik ini kalau pure olive oil ini ya teman-teman. Tadi kan sudah fase memisahnya sudah ya. Nah, ini memang unik ini kalau sabun yang 100% olive oil. Padahal tadi kan sudah selesai ya fase pemisahannya ya. Suhunya tadi udah turun ya teman-teman. Nah, ini ada lagi nih yang muncul fase pemisahan. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita aduk aja. Kadang juga oil-oil yang lain juga bisa seperti itu ya, yang dominan kita buat yang soft oilnya. Nggak apa-apa, kita aduk aja. Masih ada seperti oil memisah ya teman-teman, kelihatan kan ini. Jadi nggak apa-apa, ini bisa kita diamkan saja dulu, nggak apa-apa ya, nggak usah diaduk-aduk terus, nggak apa-apa, kita diamkan aja. Kita biarkan aja dulu ya teman-teman. Kita tutup aja, kita biarkan nanti 5 menit ya, apa yang terjadi. Oh ya, ini suhunya diukur dulu ya. Suhunya 48 Celcius ya teman-teman. Teman-teman, ini sudah 5 menit ya. Kita biarkan lagi, sudah 5 menit. Kita lihat ini. Nah, ini sudah kelihatannya oil yang memisahnya ya. Tuh. Kelihatannya. Kita atur suhunya ya teman-teman. Nah, 44 udah turun ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah akhir untuk pemisahannya karena suhunya udah turun. Kita aduk dulu manual ya. Nih. Tuh, oil memisahnya nih. Ya, kelihatan ya oil memisahnya teman-teman. Aduk aja.
memisahnya nih. Ini sudah mulai berat nih ngaduknya teman-teman, pakai hand blender. Jadi diaduk manual aja seperti ini ya. Suhunya. Suhunya naik ya teman-teman menjadi 50 derajat Celcius. Sudah susah diaduk pakai hand. Sudah mulai memadat. Ini sudah menjadi pastanya teman-teman. Sudah, nggak usah pakai hand blender dulu ya. Kita coba aduk manual aja. Sepertinya sudah mulai menyatu ya teman-teman, nggak ada lagi oil yang memisah. Suhunya kan sudah naik ya, sudah mulai lagi proses saponifikasi lanjut. Udah nggak bisa diaduk pakai hand blender lagi, manual aja aduknya. Udah nggak nempel lagi kan di ya, nempel lagi di hand blendernya. Nah, di sini ciri-cirinya sudah mau jadi teman-teman. Tuh ya, nggak ada lagi kan belum memisah nih. Lihat, udah nyatu semua. Memang adonan pastanya belum keras ya, masih lembut. Ya teman-teman, sepertinya udah nggak ada lagi oil yang memisah. Ini sudah. Ya, kita ukur lagi suhunya ya. Suhunya sudah turun ya teman-teman menjadi 46 Celcius.
Nah, ini sudah selesai berarti proses saponifikasinya ya. Nah, jadi aman ya menggunakan ekoenzim karena suhu maksimal tadi nggak nyampe ya 60 Celcius ya. Jadi aman. Jadi sabun cairnya ini masih tetap mengandung enzim ya teman-teman. Goreng suhunya teman-teman. Nah, udah turun lagi ya dari 44 jadi 42. Sudah selesai nih. Alhamdulillah ya. Kita salin ya adonannya. Ini adonannya masih belum kaku ya, karena memang pure soft oil. Nggak apa-apa ya, bukan berarti gagal kalau dia nggak kaku, tapi bisa juga nanti dia kaku gitu. Ya suka-suka dia aja ya. Busanya. Ini teman-teman busanya. Ini busanya. Sekarang kita tes clarity ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ya. Kasih registrasi. Kemudian kita ambil ya. Dan sabun kita larutkan. Berlarut semua. Hasilnya udah bening ya teman-teman. Nih, sudah selesai pastanya. Alhamdulillah ya. Masih lembek pastanya nih. Ya, masih lembek pastanya teman-teman. Tuh, makin lembek dia. Nah, dia nggak mau kaku. Jadi ini nanti gampang banget kita melarutkannya karena kan teksturnya tidak padat ya. Nah, jadi gampang banget nanti untuk melarutkannya. Ini teman-teman. Nah, tapi nanti kemungkinan ya bisa juga dia padat ya. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Yang jelas ini sudah tes clarity sudah bening ya hasilnya. Jadi ini sudah bisa dilarutkan pasanya ya, udah bisa dipakai. Alhamdulillah ya teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih. Ini ya, pastanya sudah jadi. Lalu kita kasih label ya, biar ingat kapan pembuatannya dan ini sabun apa. Nah.
tinggal dilarutkan aja. Nah ini sabun ini lembut sekali ya, karena memang dia 100% olive oil. Ya, selamat mencoba teman-temanku. Happy Shopee. Teman, ini ya tampilan pasta sabun kastil gitu tadi ya. Nah, setelah beberapa jam kemudian sudah mulai sedikit mengeras, nggak keras sih ya, tapi udah nggak berupa cairan lagi. Nih bisa kita, ini kan udah nggak ini ya, nggak jatuh. Nah, nanti ini sudah siap dilarutkan. Ini kalau nanti dia udah makin lama ya, usianya ini makin glowing ya pastanya ini. Sudah teman-teman.